Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini tema kita sekarang ini masalah hijrah. Hijrah itu kan peristiwa Rasulullah sebetulnya. Tapi dalam kita hidup ada hijrahnya nih. Saya kebetulan jumpa dengan Edi Ahmad RM. Dan bisa diperkenalkan dulu dirinya, Pak Edi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Ahmad RM, sahabat ya Pak Sam. Iya. Baik, Pak Edi. Ini kan kita pasti ada, ya walaupun bukan sama kualitasnya dengan hijrahnya Rasulullah, tapi dalam hidup kita kan ada, kita mau hijrah ini. Saya ingin tahu ini, mulai yang masanya pernah merasakan hijrah itu, atau pindahlah, katakan proses pindah itu, apakah pindah sekolah atau pindah perilaku kah atau pindah apa, itu kapan? Yang menjadi kenangan ini kan banyak sekali sebenarnya dalam hidup kita, kan banyak sekali sehingga jadi sampai sekarang ini. Hidup tuh proses Pak Sam. Iya, proses. Betul. Hijrah tuh ya proses. Iya, benar. Bagian dari proses itu kan. Bagi saya, hijrah saya itu setiap saat. Setiap saat. Yang pertama sekali yang terasa itu, Semua terasa Pak. terasa. Karena kita hidup dengan kesadaran kan. Iya, benar. Nah, maksud saya itu waktu masa kecil atau masa sekolah atau masa apa, itu pernah nggak hijrah? Yang namanya hijrah. Dengar kabar kan dulu kan dengan orang tua, kemudian ikut paman. Ya. Apakah itu pertama sekali pindahnya, hijrahnya atau gimana? Sebetulnya peristiwa hijrah itu bagi saya pribadi Iya, terjadi setiap saat. saat betul. Jadi memang ada yang berkesan. Iya, benar. Ada yang tidak. Saya mulai itu ketika saya tidak naik kelas di SD 8 Pernah? dari itu. Iya, iya. Tidak naik kelas saya itu bukan karena saya bodoh, tapi karena saya jahat, Iya, iya, iya. saya nakal. Jadi ketika itu saya menusuk kepala perempuan kawan saya dengan jangka, Pak. Oh, yang jangka ya, betul. Berdarah semua. Iya, iya, iya. Sehingga rapor saya pun merah semua. Dan itu kenapa? Nusuk itu kenapa? Ada persoalan? Bergurau. Oh, bergurau. Bergurau. Oh, Saya tokok gitu kan. iya, Itulah yang menyebabkan saya tidak naik kelas. iya. Lalu paman saya itu Abdul Roni, beliau putus seorang guru. Dia tak mau saya tidak naik. Iya, benar. Akhirnya saya dibuatnya pindah ke SD Manda di Kabupaten Inhil. Berarti hijrah pertama itu karena paman yang membawa Iya. hijrah, ya kan? Bukan karena kesadaran kemauan kita. Kan. Iya, benar. Jadi saya sekolah di situ. Iya. Di situ saya apa istilahnya itu ya, berkontemplasi. Iya. Saya bergaul dengan masyarakat Mandah yang waktu itu masih primitif, Primitif, betul. mencari ikan, Iya, iya, iya. mencari. Masih tradisional lah gitu ya. Tradisional. Iya, benar. Nah setelah itu saya dipindahkan lagi balik ke kampung saya, SD. Berarti tidak tamat di sana, berarti di mana? Tidak tamat, hanya untuk naik kelas. Hanya untuk naik kelas saja. Betul, betul. Iya, iya. Hanya untuk naik kelas. Iya, betul. Itu pernah diceritakan ke anak nggak? Tidak. Nggak pernah ya? Ya mudah-mudahan ini pertama kali ya? Tidak pernah. Iya, benar. Oke, baik. Jadi kan sebenarnya maksud saya gini kan, Edi bisa mengungkapkan peristiwa hijrah seperti itu kan, jadi pedoman juga bagi anak-anak juga kan. Iya. Nah, mungkin autobiografi belum sempat ditulis. Tapi dengan YouTube ini udah jelas. Oke, itu tuh kelas berapa tuh? Kelas 5. Pindah ke sekolah yang sama? Enggak. Oh. Pindah ke sekolah yang di kampung saya betul. Besar itu. Kampung besar. Kelas 6 itu. Lama di situ. Sebentar deh. Ini kampung besar itu saya tanya anak orang Rengat, katanya kampung besar itu yang toko atau sekolah? Pas di seberang Kota Rengat. Bukan yang Kota Rengat toko itu ya kampung besarnya? Kampung besar juga. Oh, gitu. Iya, pas menyeberang waktu belum ada jembatan tuh kan? Iya, betul. Oke. Oke, lanjut.
tamat. Iya. Saya sekolah tamat SD, saya masuk SMP 3 di Rengan. SMP 3. Itu kembali ke Bapak ya? Beliau Pak. Iya. Nah, di SMP 3 ini menarik nih Pak. Saya ini kan orangnya kan orang yang bebas, Iya. merdeka gitu kan. Iya. Jadi suatu hari ada razia siswa yang tidak pakai kaos sepatu Iya. itu dihukum. Jadi berbaris semua. Iya. Betul. Jadi saya pakai kaos Pak Sam. Iya. Kemudian kaos saya itu tak sampai ke dalam, hanya Sedikit aja ya. sedikit aja di atas saja. Kayak model sekarang dah gitu ya. Iya. Bukan Pak Sam. Jadi kaos saya itu hanya di atas Pak Sam. Di bawah tak pakai kaos. Oh, kayak engkel ya. Kayak Iya betul. Jadi ketika saya di razia, Iya. ketahuan. Iya. Kan saya dihukum lah. Oleh wali kelas saya. Nah, karena saya tak setuju saya dihukum. Iya. Pulang saya tunggu dulu. Saya tunggu. Saya bocorkan ban sepedanya. Itu guru pelajaran apa? Mata pelajaran apa? Wali kelas. Oh, wali kelas. Wali kelas, saya lupa Iya. namanya. Akhirnya saya tidak masuk sekolah. Tidak masuk sekolah tuh Karena karena itu. keputusan sendiri atau karena Eh, pelajaran? tak boleh masuk. Oh, tak boleh belajar oleh sekolah. Iya. So, akhirnya paman saya tadi Abroni tahu Iya. dia, Tahu dia lagi. tahu kebetulan dia sudah jadi guru SMA Kampar. Akhirnya dipindahkan saya ke SMP Kampar. Nah, itu hijrah kedua. Itu yang kedua. Paman juga yang Paman nyelamatkan. juga. Itu memang dekat dengan paman atau memang itu satu-satunya paman atau gimana? Bagi keluarga saya satu paman yang yang Peduli dengan keluarga. peduli dengan keluarga. Oh, apalagi dia anak tua ya. Anak tua. Oh, jadi itulah hijrah kedua. Itu yang kedua. Iya, Pindah ke SMP Kampar sampai tamat di Kampar di Kampar. SMP. Terus masuk SMA Kampar. Kampar. Sekolah apa tuh? SMA dulu SMA Kamparnya Pak. Oh, yang di pinggir jalan tuh ya? Di jalan itu. Dekat apa pembibitan apa tuh ya? Iya, benar. Jadi masuk kelas 1 di situ. Waktu itu pelajaran agama. Entah kenapa guru agama ini Iya, merepet ke saya. iya Entah benar. saya ribut di belakang, Iya. entah saya apa gitu. Akhirnya saya spontannya Pak, saya lempar buku itu ke guru agama itu. Sejak itu saya tak masuk lagi. Karena itulah saya dipindahkan oleh dia ke SMA Rengan. Oh, pindah lagi? Pindah lagi. Itu kelas satu berapa tuh? Kelas 1 Pak. Kelas satu. Kelas 1. Akhirnya saya sekolah di Rengan SMA 1, tamat di Oh, bukan di Kampar teman itu kan? Saya pikir di Kampar, tidak ya? Oh, gitu. Nah, itulah proses yang saya hadapi selama. Lalu yang memotivasi kuliah, kan kuliah lagi nih, sudah tuh. Ya motivasi kuliah itu selain saya berpandangan dengan beliau, Iya. dari saya sendiri Pak. Pandang beliau itu artinya karena beliau tuh jadi guru, pengen jadi guru. Jadi saya pikir apalagi Ya ini kan ceritanya kan gini. satu sarjana di keluarga saya ketika itu hanya beliau. Iya, nah ini kan kita cerita nih, sebelum hijrah nanti ke sekarang nih ke politik nih. Kan dulu panutan kita itu kan guru, Ya. paman kan. Lalu memilih jadi guru. Lalu ambil bahasa. Ambil bahasa. Kenapa ambil bahasa? Ya karena memang kebetulan saya punya darah seni Pak. Oh gitu. Nah, orang tua saya itu kan penyair pas kapal. Oh, Jadi, bapak tuh. darah seni itulah yang barangkali mengalir ke saya sehingga saya memilih untuk studi bahasa. Membaca syair, Bahasa saya. bukan pembuat. Pembuat syair. Pembuat dan membaca saya. Oh, pembuat dan baca syair. Tapi hari-harinya orang tua kerja apa? Tukang Tukang. rumah. Tukang rumah kampung ya. Oh itu. Jadi motivasinya di sana. Dan kemudian kan D2 ya? D2. D2. Nah, kemudian ini cerita lagi nih.
cerita tamat dari wartawan, ya kan? Nah lalu jadi wartawan, kemudian hijrah jadi dosen. Kenapa milih jadi dosen lagi nih? Waktu itu kan Pak Sat kan enggak dari D2 ke S1 itu kan Iya, Pak benar. Sat yang bantu saya. Iya enggak lah. Sebetulnya kan tak boleh waktu itu. Iya benar. Harus ke dari D2 ke D3 dulu. Iya. Baru ke S1. Satu ini langsung Langsung dapat pula beasiswa. habis PD. Dan dalam Oh iya, apa? dapat TID itu TID, ya. Pak. Karena TID itulah ya Karena diangkat. TID Jadi itulah, enggak, bukan maka- karena tes. Bukan. Oh iya, Karena benar. TID itulah saya Iya. diangkat jadi dosen tambah. Jadi dosen. Jadi ada sekarang nggak ada lagi TID itu. Bentar ya. Nggak ada lagi. Ya di Undri ya, saya nggak tahu kalau di lembaga lain. Nggak ada lagi kata dinas yang di Undri ini. Jadi kalau dulu ada TID kan, jadi tanpa tes, jadi langsung diajukan permohonan, dapatlah diangkat di Di STQ Sekolah Tinggi Padang Sidempuan Sidempuan. Berapa tahun tadi? 4 tahun. Jadi waktu itu nikah? Atau belum? Belum. Jadi masa wajib tugas itu 4 tahun. Iya, Ya kan? Kalau tidak saya harus mengembalikan uang. iya. Karena saya bertugas selama 4 tahun. Karena situasi di sana itu sangat tidak mungkin untuk berkembang, saya memutuskan berhenti. Setelah masa wajib 4 tahun. 4 tahun itu. Berarti ikatan dinasnya udah habis ya. Nah lalu berarti kembali lagi jadi wartawan. Kembali jadi wartawan. Nah itu kan hijrah yang kedua tuh kan. Hijrah yang setelah tamat kuliah. Sebelum tamat saya sudah di media massa, Pak. Iya. Saya sudah menulis di Riau Pos, di mana-mana. Iya. Sehingga saya pas habis tamat, saya masuk ke Riau Pos. Iya. Nah, 2 tahun setelah tamat, maka saya jadi pegawai negeri. Iya. Arti dari wartawan Dari hijrah wartawan, jadi jadi pegawai negeri. pegawai negeri. Jadi dosen. Dosen. Lalu Setelah jadi dosen 4 tahun, balik lagi jadi hijrah lagi jadi ini. Nah kemudian dari wartawan pindah lagi ke politik nih. Apa penemuannya nih? Kok tiba-tiba lari ke politik? waktu itu Reformasi ya? 2004. Iya setelah reformasi ya. 2003. Ketika restorasi itu masih Iya. bangun bagus ya. Jadi waktu itu saya dibawa oleh Bang Taufik Ikam Jamil, Iya. jumpa Wan Abu Bakar. Oh, ada Pak. Itu dia jadi wakil ketua DPR Iya. provinsi. Beliau tuh P3 gitu kan? Ya, betul. Ah. Minta bantuan anggaran untuk Dewan Kecil Riau. Waktu itu Taufik Ikram yang jadi ketua? Belum. Masih pengurus dia, Iya. belum ketua. Iya. Berkali-kali kita pergi, tak dapat apa-apa. Iya. Jadi saya berpikir tak mungkin orang lain yang akan mewujudkan mimpi kita Iya. kalau tak diri kita sendiri. Jadi kalau seniman itu ingin sukses, maka seniman harus mewujudkan mimpi. Oh ya, sebentar. Itu kan waktu wartawan merangkap seniman kan? Ya. Merangkap seniman, jadi dua profesi yang bertentangan kalau menurut orang, Ya. ya kan? Tapi kalau disatukan jadi satu dia. Ya. Nah, waktu itu kan itu. Nah, itulah yang memotivasi saya. Iya benar. Sebagai seorang seniman, saya harus jadi anggota DPR. Karena dengan DPR itulah saya akan berkuasa dan dapat membantu kawan-kawan seniman. Itulah motivasi saya. Sehingga pada tahun 2003 saya bergabung dengan Partai Demokrasi PDK. Iya. Pak Rasid sama Rasid. kalian Dan Anwar terpilih terpilih. jadi anggota dewan. Nah, benar. Dan ketika itulah saya membangun gedung DKR, jadi ketua Dewan Kecil Riau, membantu para seniman. Nah, itu deh. Habis itu sampai sekarang di dunia politik. Masih. Tidak jadi guru-guru, udah tinggal lah guru ya. Udah hijrahnya itu ke depan. Nah, sekarang kita bicara ke depan lagi nih. Ya, dari titik ini memang ini ada dunia politik ini. Ada kemungkinan lagi tak hijrah kemana gitu? Atau misalnya dunia politik kan ada orang bicara dunia politik jabatannya ke lembaga legislatif, ya kan? Tapi bukan berarti tidak kemungkin ke eksekutif, karena jabatan eksekutif itu bisa saja jalurnya dari politik nih, Ya. ya kan? Nah sekarang nih ke depan gimana? Ada kemungkinan ada hijrah atau ingin diduduk di anggota dewan lagi atau memang jadi pengamat politik aja atau gimana? Ya bagi saya hidup itu mengalir aja. Mengalir. Apa
yang akan terjadi ke depan itu kan kita tempuh. Cuma nggak ada terikat sekarang dengan partai apapun. Banyak Pak yang ngajak sekarang ini. Iya, Ngajak masuk partai kan, tapi saya masih mempertimbangkan karena proses demokrasi itu masih lama, tahun 2024. iya. Ya, mungkin nanti saya akan menentukan sekitar setahun sebelum pemilu. Setahun sebelum pemilu. Ini sebagai generasi muda yang agresif ya di dunia politik. Dulunya waktu di Dewan kan banyak yang sensasi yang dibuat. Waktu itu ingat saya itu pelantikan waktu itu ingin pakai baju Melayu, ya kan? Kemudian ketika jadi penyair pernah 17 Agustus waktu itu apel di Teleju, di lokalisasi gitu. Bahkan pernah baca saja mengumpulkan pelacur juga gitu. Dan ini saya mau tanya nih, jiwa Edi itu di dalam diri itu apakah jiwa pemberontaknya ingin beda saja atau ada tujuan lain gitu? Itu bukan pemberontakan Pak. Justru kita meluruskan pikiran-pikiran orang yang selama ini Iya. tidak lurus dalam memandang sesuatu. Contoh, melakukan upacara dan menerbitkan antologi puisi Iya, Presiden Pelacur. presiden pelacur. Itu cara saya mengkritisi pikiran pemerintah kota Pekanbaru waktu itu Iya, yang dipimpin oleh Pak Herman Abdullah iya, yang paradok dalam menilai pelacur. iya, Di satu sisi mereka menganggap bahwa Teleju sebagai lokalisasi itu adalah ilegal, iya. tapi di sisi yang lain ada upaya pelegalan. Yang alokasi. Misal mereka punya KTP, Iya, mereka bayar pajak, bayar pajak. mereka di situ ada sekolah, Ada sekolah, betul. ada masjid, infrastruktur pemerintah ada di situ, Iya, ada RT, ada RW, ada lurah, iya. legal nggak? Betul kan? Legal. Iya. Nah, ketika pilkada Pak Herman Abdullah menang 60% di situ, Di sana. di sana. Oh. Legal nggak? Iya benar. Legal. Nah, saya mengkritisi itu. Nah, mereka ingin melakukan apa namanya itu penggusuran. Iya, Nah, bagi saya penggusuran tanpa solusi itu biadab. Sebab bagi saya pelacur itu bukan sebab, iya. Tapi akibat. Akibat kebijakan ekonomi, akibat kebijakan politik, akibat. Sebab bagi saya tidak ada satu orang anak manusia pun di muka bumi ini, apapun agamanya, apapun suku, lahir dan bercita jadi pelacur. Tidak ada. Baik, ini berkaitan dengan itu. Ini ada kaitannya. Berarti Iya, ada relasi sosial yang kompleks yang menyebabkan orang iya. membuka kelaminnya di hadapan orang ramai. Betul. Ya penyebabnya kita ini. Betul. Nah oleh sebab itu apa namanya terlalu kejam kita memandang mereka dengan hitam dan putih. Gitu. Bahkan dalam konteks agama pun misalnya Nabi itu pernah menyaksikan menurut Abu Hurairah seorang pelacur memberi minum seekor anjing yang haus dan Tuhan menghapuskan dosa-dosa. Begitu. Nah, contoh Pak, tahun 70-an pelacur itu identik dengan suku tertentu. Iya. Kita tahu sebutkanlah suku. Salah. Iya betul. kena Iya. ada pula gitu. Tapi hari ini Pak, mohon maaf, ada orang Siak, ada orang Inhu. Ya saya ingat itu kasus survei seniman waktu di Iya. di Tanjung di apa di Tanjung Pinang. Ya, Saya ada satu bukan senior yang pada ada ya. Jadi satu waktu dia survei ke hotel-hotel, nggak ada orang Melayu, tapi ada akhirnya ada. orang Melayu. Ada orang Beginang hari ini, Iya. ada orang Payakumbuh. Iya. Tidak mustahil suatu ketika ada keluarga kita, Iya, ada anak kita. benar. Nah, ketika itu terjadi pada keluarga kita, terjadi pada anak kita, apa yang kita buat? Nah, itulah yang menyebabkan saya mengkritisi pemerintah kota Pekanbaru. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya katakan kalau penggusuran tanpa Solusi. ini akan mengakibatkan dampak efek buruk. Kalau hari ini mereka terkonsentrasi pada satu wilayah, Iya, tapi ketika ini tutup nanti, percayalah dia. saya ada. Dan hari ini terjadi itu Pak. Iya. Di Jalan Kertama ini ada 40 peti pijit. Yang pertama. Katakan. Jalan Nangka itu ada puluhan peti pijit hari ini.
push. Saya pertama terus gimana? Coba tengok, ada pati pijit ini, pati pijit itu. Oh, Pati pijit mbak ini. harusnya mampir ya. Boleh Nggak sih. tahu. Ya, pikir kan artinya pikir rumah-rumah biasa tuh orang biasa pijit benar gitu. Oh, gitu ya. Nah, itu terjadi sampai hari ini. Dan tidak ada yang kontrol, tidak ada yang mengawasi. Itu petugas tahu tuh kan. Tahu. Jadi makanan pula bagi Jadi, petugas. pendapatan lagi. Pendapatan lagi kan. Nah, jadi setoran lagi. Ini masalah solusi seperti itu. Sekarang kan kita bicara tentang PKM nih, Oke. PPKM. Ini diperpanjang lagi. Dan saya melihat ada pedagang Pekanbaru juga masuk spanduk, ya kan? Sudahlah, kita tidak boleh keluar para UKM ini kan pada ngeluh nih sekarang nih. Ya. Ini kok nggak bicara nih? Sebagai orang politik, kok nggak bicara gitu? Kita ada bertanya. Ya kan ini dilematis ya, ini kan dilematis. Artinya satu sisi kita penting menyelamatkan umat karena pandemi ini. Tapi sisi lain, cara penyelamatan itu mungkin salah, membunuh umat. Pendapatan umat itu Ya. pada umumnya kita paling sebagian besar kan bukan ASN. Sebagian besar kan itu pedagang gitu. Kalau orang tidak ada belanja gimana? Apalagi disuruh tutup. Bagaimana dia mau makan hidup? Ya. Nah, gitu. Ini memang persoalan yang dilematis, Mas. Dan kita memang harus harus dapat melihat ini dengan kepala dingin lah. Pemerintah juga mengalami kesulitan. Kalau kita lakukan misalnya lockdown sesuai dengan undang-undang karantina itu berapa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah? Tapi nyatanya kan pemerintah mengeluarkan anggaran juga sekarang. Iya, karena kalau itu dilakukan, maka seluruh kebutuhan hidup masyarakat itu, bahkan termasuk ternak masyarakat, Iya. ditanggung pemerintah. Itu problem. Nah, hari ini juga begitu. Ketika kita lakukan hal begini, PPKM, masyarakat yang menanggung. Iya. Dan itu memang sulit untuk memberikan masukan dan pandangan karena sangat dilematis gitu. Dan kita bisa seharusnya gini. Sebetulnya bisa saja mengurangi dilematis itu, tapi menemukan sistemnya. Saya contoh gini. Di jalan-jalan besar kan dihalang nih sekarang nih. Kalau kita mau ke Ringkas kan mau ke Perawan ditutup. Dari Sudirman juga dari rumah saya dari Hardi Sution mau masuk kota tutup, ada halangan itu. Nah, sementara yang di kampung-kampung itu orang berkeliaran. Ya itu juga jadi pertanyaan. COVID ini kan penularan kan melalui mulut dan hidung. Benar. Tapi kok jalan ditutup? Jalan ditutup. Itu tadi saya katakan. Jadi ini juga bentuk dari kegamang pemerintah yang barangkali tidak siap menghadapi pandemi ini. Atau terlalu banyak orang pintar mungkin. Terlalu banyak orang pintar sehingga tidak dapat solusinya gitu. Cari yang sangat menguntungkan saja, menguntungkan segi bisnis gitu. Ya bisa jadi. Nah, hari ini kan yang lakukan obat, Iya, masker, iya. ya kan, bahkan Rumah sakit, bahkan sampai vaksin pun vaksin. dibisniskan orang. Nah, sekarang nih bicara vaksin lagi nih. Ini kita bukan anti vaksin, tidak. Saya orang belum vaksin nih. Karena 2 kali saya cek tensinya tinggi 200. Jadi kalau 200 bagaimanapun dokter nggak mau vaksin, bukan kita nggak mau gitu. Kita udah nyodokkan diri. Nah, saya berobat sekarang nih, alhamdulillah baru cek 2 hari yang lalu saya udah 145, karena mau vaksin, cara mau vaksin. Tapi yang anehnya rupanya vaksin itu bukan karena kekebalan. Ada kawan-kawan yang sudah vaksin kena juga apa jadi Vaksin itu informasi yang kita dapat untuk menambah imunitas tubuh kita. iya. Jadi orang yang kena vaksin masih punya peluang potensi kena COVID, benar. tapi Bukan punya potensi, udah kejadian. jadi Contoh vaksinnya, contoh sekarangnya kawan kita, Elmustian, vaksin pertama kena COVID. ya, tapi bagi orang yang sudah kena vaksin itu, gejala COVID-nya tidak meluas, Mas. Contoh itu yang pas bilang tadi. Iya. Siapa si Elmustian.
anaknya masuk ISU, Iya. istrinya masuk ISU, dia tidak. Maka itu makanya saya ikut vaksin. Udah vaksin Udah kedua. udah kedua. Udah kedua. Oh, saya belum. Vaksin coba. Ini kita udah bicara panjang gitu kan ya. Jadi artinya sekarang tentu kita dari hijrah terakhir sekarang ini lagi sibuknya dari orang tidak vaksin ke vaksin kan. Ya mudah-mudahan dengan ada vaksin kita ada kekebalan tubuh. Tapi saya selalu nonton di YouTube. Ini bicara gonjang-ganjing masalah ini, masalah COVID ini. Ya masih ada dokter yang mengatakan begini. Kalau kita mau kena pertama kali puasa, jangan makan, puasa dulu tidur. Karena nanti tubuh kita ini mau makan bakteri itu, vaksin itu, COVID itu. Jadi tidak ada yang mau dimakan. Jadi bakteri itu masuk. Kalau kita makan, sama kita masih makan bakteri itu gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan ada juga yang mengatakan ya kita imun tubuh kita dinaikkan. Ya kalau imun tubuh kita dinaikkan, kenapa kita harus vaksin? Jadi kita artinya ya yang Indonesia yang paling rendah sekarang ini kan vitamin D. Saya stok di rumah D3 gitu, vitamin D. Kemudian ada beberapa pengalaman nih orang-orang kena vaksin itu, kena virus itu vitamin C. Vitamin C, kemudian ada makan ekstrak itu penciuman, ada bawang putih juga makan gitu, ada apa. Nah, saya coba lanjutkan ketika mahasiswa yang kena. Ketika Pak Mustian juga kena, saya kasih tahu gitu. Dan alhamdulillah mahasiswa ya ada cepat perubahannya. Ya. Ada si Karin ya. Ada Karin itu ada apa gitu. Dan ini juga gonjang-ganjing sebetulnya. Nah, sekarang yang mau kita tutup itu yang mana? Saya tak tahu lah Pak, apa mana yang ada. Tapi saya mengalami sendiri. Iya. Dan menyaksikan sendiri. Adik mak saya dalam sebulan itu 4 keluarga meninggal. Dalam sebulan. Iya, saya juga adik ipar saya meninggal jadi bilang, iya. Anak, istri, anak. Dan saya ikut mengurusnya di rumah sakit. Ya, sampai dia menghembuskan napas terakhir pun saya menyaksikan. Jadi di situ saya yakin bahwa virus itu ada. Ya virus itu ada gitu kan. Sekarang yang kita pikir persoalan sekarang ini kan bagaimana mencegah supaya kita tidak kena virus itu kan. Nah, ikuti protokol kesehatan. Oh iya betul. Nah, karena kan ada orang yang anekdotnya gini. Orang gila nggak ini gitu, nggak kena vaksin, nggak kena COVID katanya. Kenapa kita jadi gila semua? Gitu. Karena orang gila kan dia jaga jarak gitu. Nggak pernah dia ngomong sama orang, jaga jarak, makan kotor juga gitu. Orang gila itu udah makhluk yang paling sempurna. Oh gitu. Tahu saya kan polisi. Tuhannya tak berhukum orang gila. Iya benar. Bella ini cara kita dan nanti ini channel kita baru, jadi kita menata dari Subtitle TV itu akan muncul 4 channel lagi. Ini channel yang kedua. Alhamdulillah saya dibantu oleh mahasiswa saya, Melva, sekaligus memotivasi mahasiswa bergerak di YouTube juga. Dan mudah-mudahan ini bicara kita ini kita tidak menyinggung siapa sebetulnya, mudah-mudahan berfaedah. Ya, berbicara kita berfaedah karena ini temanya hijrah. Jadi sudah dapat gambaran bagi yang menonton channel kita ini bagaimana Pak Edi itu punya beberapa kali hijrah. Yang pertama hijrah sudah terlaksanakan. Iya, artinya yang berkesan itu kan di pendidikan ya. Setiap tahun kita hijrah gitu. Setiap tahun kita hijrah, tapi yang berkesan itu karena tadi tuh peristiwa-peristiwa di sekolah tadi itu menarik sekali. Kemudian di bidang pekerjaan, pilihan sekarang, dan sekarang ke depan belum tahu kita mau kemana ya, belum tahu. Jangan-jangan jadi kiai. Ya, karena ada tim suksesnya Ibu Iyet kemarin kan, mana tahu jadi kiai kan, buka pesantren. Baik, terima kasih saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.